Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Wulandari dengan NIM 23080104406. Di sini saya akan memberikan ringkasan ulang mengenai materi literasi digital dan kemanusiaan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Pertemuan pertama membahas mengenai pengaruh besar teknologi dalam kehidupan, mulai dari transformasi menikmati hiburan hingga dampaknya bagi kesehatan seperti penanganan pandemi COVID-19. Teknologi telah menggantikan banyak aktivitas manual dan menciptakan peluang baru. Meskipun juga membawa tantangan seperti rendahnya keterampilan digital Indonesia dibandingkan dengan negara maju, prediksi perkembangan teknologi semakin canggih seperti otomatisasi oleh AI untuk pertanyaan tentang kesiapan dan strategi untuk dunia kerja. Pada pertemuan kedua membahas mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0 sebagai tonggak kemajuan teknologi dan masyarakat. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan teknologi seperti AI, robotik, blockchain, dan IoT untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Society 5.0 konsep dari Jepang menggabungkan dunia fisik dan dunia digital dengan fokus pada manusia, menciptakan masyarakat super cerdas dan meningkatkan kualitas hidup. Meski menawarkan solusi sosial dan ekonomi, penerapannya menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi dalam perubahan sosial. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai dampak positif teknologi yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Teknologi mendukung aktivitas sehari-hari tetapi memerlukan pemanfaatan yang bijak agar tidak menimbulkan masalah. Menurut Bill Shaw 2011, literasi digital didukung oleh 7 elemen. Yang pertama ada kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, serta kritis dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, Hobbes 2011 menekankan keterampilan digital seperti akses informasi dan berpikir kritis, komunikasi kreatif, dan etika dan partisipasi sosial. 4 dampak utama teknologi meliputi kemudahan akses informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi media konvensional ke digital, dan dorongan untuk inovasi dan kreativitas. Pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara aman, kreatif, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat maksimal bagi individu dalam masyarakat. Kemudian pada pertemuan keempat membahas mengenai dampak negatif teknologi seperti pelanggaran hak cipta, kejahatan cyber, penyebaran pornografi, perjudian, penipuan online, serta pencurian data melalui malware. Dampak ini mempengaruhi moral, keuangan, dan keamanan pengguna. Untuk menyikapi dampak tersebut, 10 langkah yang diusulkan yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran, seperti memahami teknologi sebagai alat yang penggunaannya menentukan dampaknya. Kemudian yang kedua, adanya penggunaan bijak, menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, adanya perlindungan privasi, menjaga data pribadi dengan hati-hati. Yang keempat, adanya pengaturan waktu untuk menghindari penggunaan yang berlebihan. Yang kelima, pengendalian konten untuk membatasi akses ke konten tidak sesuai. Yang keenam, ada menghindari multitasking berlebihan, yaitu fokus pada satu tugas untuk mengurangi stres. Kemudian yang ketujuh, ada jaga kesehatan mental untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan kegiatan positif. Yang kedelapan, adanya batasan penggunaan untuk menentukan aplikasi yang relevan. Yang kesembilan, kesadaran dampak lingkungan untuk menjaga keseimbangan interaksi sosial. Yang kesepuluh, partisipasi aktif, gunakan teknologi untuk mendukung masyarakat secara bijak. Dengan kesadaran dan penggunaan yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan secara aman dan bermanfaat dalam kehidupan modern. Kemudian pada pertemuan kelima membahas mengenai Internet of Things atau IoT, konsep yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan berbagi data melalui internet. IoT diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Memiliki 3 elemen utama, yaitu yang pertama perangkat yang terhubung ke internet, yang kedua pusat data atau cloud untuk menyimpan aplikasi, dan yang ketiga adanya barang fisik dengan modul IoT seperti sensor. Untuk cara kerja IoT memungkinkan akses dan kontrol perangkat dari jarak jauh kapan saja. Contohnya yaitu penerapan mencakup smart homes, smart cities, smart agriculture, dan pengawasan lalu lintas melalui CCTV. Manfaat IoT meliputi peningkatan efisiensi, percepatan pekerjaan, dan kemudahan deteksi status objek, seperti pemberitahuan bahan makanan yang habis atau pemantauan penggunaan energi. Namun, IoT menghadapi tantangan seperti masalah keamanan data, resiko privacy, kompleksitas desain dan pemeliharaan, serta keterbatasan fleksibilitas sistem. Meskipun ada kekurangan, IoT terus berkembang dan memberikan manfaat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pertemuan ke-6 kami membahas mengenai big data, yaitu data besar yang kompleks dan sulit dikelola dengan perangkat lunak konvensional, mencakup data terstruktur hingga tidak terstruktur. Karakteristik big data sendiri meliputi yang pertama volume ukuran data yang sangat besar, yang kedua velocity, kecepatan pertumbuhan data tinggi, yang ketiga variety, beragam format data, yang keempat value, manfaat yang dihasilkan, yang kelima veracity dan kekurangan atau keakuratan data. Jenis pekerjaan di bidang big data meliputi head of developer, head of admin data, data scientist, dan business analysis.
Potensinya ada pada mendukung pengambilan keputusan berbasis data seperti pengurangan biaya atau inovasi produk. Sedangkan data mining merupakan proses penemukan pola dalam data besar dalam tahapan pengumpulan, pembersihan, seleksi, eksplorasi, evaluasi pola, dan penyajian. Metode yang digunakan termasuk estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Tools Big Data meliputi Python, R, Hadoop, SQL, dan alat Business Intelligence. Big Data memungkinkan analisis data besar untuk mendukung keputusan yang lebih cerdas dan efisien. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 membahas mengenai e-commerce atau yaitu transaksi bisnis digital yang memanfaatkan internet dan teknologi web untuk menghubungkan produsen dengan konsumen secara langsung. Proses ini memungkinkan pemasaran produk atau jasa lebih efisien dan memperluas jangkauan pasar. Berikut merupakan elemen utama bisnis e-commerce meliputi value proposition atau alasan konsumen memilih produk tertentu. Yang kedua ada revenue model, cara menghasilkan pendapatan seperti penjualan, langganan, atau konten berbayar. Yang ketiga ada market opportunity, analisis peluang pasar. Yang keempat ada competitive environment, peta persaingan di industri. Yang kelima ada competitive advantage, keunggulan unik perusahaan. Yang keenam ada market strategy atau strategi promosi sesuai target pasar. Yang ketujuh ada organization development, struktur organisasi yang mendukung bisnis. Yang kedelapan ada manajemen tim, pentingnya pengelolaan tim yang solid. Sedangkan tren e-commerce terkini mencakup yang pertama social e-commerce, integrasi media sosial dalam belanja online. Yang kedua legal e-commerce, fokus pada pasar lokal. Yang ketiga mobile platform, pertumbuhan belanja via perangkat pintar. Yang keempat cloud computing, pengelolaan data e-commerce di cloud. Yang kelima, user-generate content, konten konsumen yang mendorong interaksi dan penjualan. Yang keenam, artificial intelligence, analisis konsumen dan strategi otomatis. E-commerce adalah solusi modern yang praktis dan terukur untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan memahami model bisnis, tren, dan teknologi, perusahaan dapat memanfaatkan peluang besar di era digital untuk memperluas pasar dan peningkatan keuntungan. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 membahas mengenai pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait perilaku konsumen dan pengambilan keputusan. Keunggulan e-commerce mencakup kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan kenyamanan berbelanja online. Proses pengambilan keputusan konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya komunikasi pemasaran online, melibatkan iklan digital, katalog online, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi pemasaran offline melalui media cetak, televisi, radio, atau tenaga penjualan langsung. Tahapan pengambilan keputusan konsumen dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, penyadaran kebutuhan melalui iklan dan promosi. Yang kedua, pencarian informasi melalui mesin pencari, katalog online, dan media sosial. Yang ketiga, perbandingan alternatif berdasarkan ketiga poin. Yang pertama, harga, fitur, atau ulasan. Yang keempat, pembelian yang dipengaruhi oleh diskon, flash sale, atau referensi sosial. Dan yang kelima, adanya evaluasi pasca pembelian, seperti loyalitas konsumen tergantung pada kesesuaian antara ekspektasi dan kualitas produk. Pada pertemuan ke-10 membahas pentingnya etika dalam bermedia sosial untuk menciptakan interaksi digital yang positif dan bertanggung jawab. Etika ini dipahami sebagai pengetahuan internal untuk mencegah perilaku yang merugikan orang lain, khususnya dalam komunikasi digital. Sorotan utama materi ini meliputi 3 hal. Yang pertama, fenomena media sosial, yaitu penggunaan akun alter ego untuk kebebasan berekspresi, tantangan dalam menghadapi interaksi negatif seperti komentar yang kurang pantas, dan koreksi massal terhadap jejak digital masa lalu yang mendapat pengaruh reputasi di masa depan. Yang kedua, pentingnya bijak bermedia sosial, yaitu menjaga jejak digital agar tidak menimbulkan dampak negatif. Yang kedua, mengelola emosi dan kontrol dalam berinteraksi secara online. Kemudian yang ketiga, konteks hukum di Indonesia. Yang pertama, UU ITE menekankan pentingnya memahami batasan hukum dan menjaga etika komunikasi untuk menghindari konflik dan tindakan yang merugikan orang lain. Kesimpulannya, penggunaan media digital yang etis dan bijak dengan kemampuan mengontrol diri serta berbuat baik dapat membantu menghindari konflik, menjaga reputasi, dan membangun interaksi positif yang bermanfaat bagi semua pihak. Pada pertemuan 11 membahas pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan, khususnya untuk mendukung penyusunan skripsi. Poin-poin utamanya, yang pertama, tantangan dalam penyusunan skripsi. Yang pertama, kesulitan mencari ide, revisi berulang, dan kesalahan tata tulis. Yang kedua, software pendukung mahasiswa seperti Turnitin, memeriksa plagiarisme, Microsoft Office, penulisan dokumen, SPSS, analisis data, Mendeley, penggunaan referensi, Grammarly, memperbaiki tata bahasa. Yang ketiga, fasilitas tambahan. Yang pertama, pemanfaatan fitur koreksi otomatis di Microsoft Word.
Universitas Negeri Semarang menyediakan lisensi resmi Office 365 untuk membantu mahasiswa memeriksa ejaan, tata bahasa, dan format akademik. Kesimpulannya, penggunaan teknologi digital dapat mempermudah proses bimbingan, mengurangi revisi, dan memastikan skripsi sesuai aturan akademik. Pada pertemuan ke-12 membahas pentingnya berpikir kritis untuk menghindari kesalahan logika yang dapat menyebabkan penyebaran hoaks dan dampak buruk dalam kehidupan sosial. Poin-poin utamanya meliputi yang pertama kesalahan logika seperti grouping, mengikuti pendapat mayoritas meskipun mungkin salah seperti dalam penyebaran hoaks. Contohnya yaitu video palsu jatuhnya pesawat Lion Air 2018. Yang kedua ada argumentum ad hominem, menilai ide berdasarkan identitas pengusulnya. Dan yang ketiga ada hasty generalization, menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman terbatas yang sering berujung pada prasangka. Yang kedua ada dampak disinformasi dan prasangka, seperti kasus di Kalimantan Barat 2017 untuk menunjukkan bagaimana hoaks terkait penculikan anak menyebabkan kematian tak berdasar. Prasangka dan disinformasi bisa berakibat fatal. Kesimpulannya, berpikir kritis dan memverifikasi informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menghindari dampak negatif dalam masyarakat. Pada pertemuan ke-13 membahas aturan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Poin-poin utamanya yang pertama ada tujuan hukum ITE, yaitu mengatur penggunaan teknologi informasi agar sesuai dengan hukum, melindungi kepentingan umum, dan memberikan kewenangan untuk memutus akses terhadap konten ilegal. Yang kedua ada pelanggaran yang dilarang, yaitu muatan yang melanggar hukum termasuk kesusilaan, penghinaan, pemerasan, ancaman, berita bohong atau hoax, dan ujaran kebencian berbasis sara. Yang ketiga ada sanksi pidana. Pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Yang keempat, tindakan hukum pemerintah. Pemerintah aktif menangani pelanggaran melalui hukum seperti kasus hoax, video asusila, dan ancaman kekerasan. Kesimpulannya, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media digital untuk menghindari pelanggaran hukum dan mendukung terciptanya literasi digital yang cerdas dan humanis. Pertemuan 14 membahas refleksi terhadap video film pendek yang menggambarkan seorang tokoh utama dengan gaya hidup mewah yang dilebih-lebihkan. Poin-poin utamanya yang pertama isi video. Tokoh utama memamerkan barang mahal seperti mobil, pakaian, aksesoris sambil menyindir orang lain yang dianggap tidak mampu. Video juga mempromosikan aplikasi pinjaman online secara terselubung dengan gaya flamboyan. Yang kedua ada dampak negatif, gaya hidup konsumtif, ketergantungan pada opini orang lain, dan stres akibat tekanan finansial dan sosial. Serta sikap pamer dapat memicu kecemburuan sosial. Kemudian yang ketiga ada refleksi pribadi. Disarankan untuk memilih gaya hidup sederhana yang lebih fokus pada kebahagiaan sejati dan hubungan positif. Hidup dengan nilai empati dan keseimbangan lebih mendukung kesejahteraan mental dan dapat positif bagi lingkungan sosial. Kemudian pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir membahas dua konsep utama yaitu infodemi dan echo chamber, serta dampaknya terhadap budaya digital dan kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu infodemi, fenomena banjir informasi termasuk hoax dan berita yang tidak terverifikasi dan menyulitkan masyarakat membedakan fakta dari kebohongan. Diperburuk oleh literasi baca yang rendah dan algoritma digital seperti fitur bubble dan yang memperkuat bias personal. Yang kedua yaitu echo chamber, situasi di mana seseorang hanya terpapar pandangan yang sesuai dengan keyakinannya saja akibat dari algoritma media sosial. Hal ini membatasi akses terhadap sudut pandang alternatif dan meningkatkan polarisasi. Yang ketiga yaitu dampak negatif, kombinasi echo chamber dan filter bubble memperburuk bias konfirmasi, memperparah polarisasi politik dan penyebaran hoax, sehingga kebijakan bisa menjadi bias dan tidak berdasarkan fakta. Solusinya meningkatkan literasi digital, memverifikasi informasi, menghindari hoax, dan terbuka terhadap perspektif berbeda. Sekian pemaparan materi pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.